Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bagaimana teman-teman kabarnya semuanya? Alhamdulillah kita sudah eh, sudah lumayan lama ya. Kita tidak bertemu di webinar Zoom meeting Prodi IATI Persis Bandung, dan alhamdulillah Prodi IATI Persis Bandung pada hari ini melanjutkan agenda webinar rutin pada umumnya. Di sini saya Muhammad Fajar sebagai MC biasa akan memandu acara webinar Haru Biru Skripsiku sore hari ini ya. Dan juga untuk acara ini jangan lupa teman-teman semuanya untuk terus hadir dari awal sampai akhir, karena nantinya di akhir akan dibagikan link sertifikat yang nantinya akan digunakan sebagai persyaratan ujian gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, yang terhormat Kak Bana Nailin Najiha, Ketua Prodi YAI Persis Bandung, yang alhamdulillah sudah hadir pada webinar sore hari ini, dan juga Bapak Ujang Mimin Muhaimin selaku Ketua Fakultas Usuluddin YAI Persis Bandung, dan juga teman-teman semuanya yang alhamdulillah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan diberikan rezeki yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, yang selanjutnya kita terlebih dahulu akan menyaksikan kiriman foto-foto dan video dari teman-teman yang sudah menyelesaikan skripsinya, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui bahwasanya bagi yang sudah menyelesaikan skripsi itu diminta dokumentasi ya perjalanan selama perjuangan skripsi gitu ya, yang nantinya oleh Prodi akan dikompilasikan dan dijadikan video begitu ya. Oke, tidak perlu menunggu lama-lama, mari kita saksikan bersama ya. Oh, nggak ada suaranya ya, sebentar. Saya setting dulu nih. Bentar. Ada nggak coba? Ada nggak suaranya teman-teman? Ada? Ada? Ada, Nah, oke ya. ada. Kita ulangi lagi ya. Teman-teman bisa di-mute ya, biar fokus. Oke. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan Hai guys, hari ini aku lagi ngerjain skripsi dan persahabatan. Kita menantang impian di atas awan, kita akan menang. Kita menakluk dunia di atas awan, kita
Teman-teman, eh, seru nggak videonya ya? Mudah-mudahan seru. Itu tadi video perjuangan cutting kita, kakak-kakak kelas kita dalam melewati ujian skripsi ya yang penuh haru biru ya sesuai tema kita sore hari ini. Ya, teman-teman semuanya, kalau tadi pada saat penayangan itu patah-patah ya, mohon maaf, mungkin terkendala koneksi dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri ya di YouTube kalau di ATG PSIS Bandung yang linknya sudah disediakan oleh Kananai di grup official ya. Dan juga diharapkan untuk semuanya untuk eh, bergabung di grup official IAT PSIS Bandung. Ya, wajib untuk seluruh mahasiswa. Baik teman-teman semuanya, untuk yang selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh kakak prodi kita, Kak Banana Ilina Jiha. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Kang Fajar. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya teman-teman. Sore hari ini, di bulan ini kita bisa ngumpul lagi di Zoom. Jadi buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru, for your information, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir IAI Persis Bandung akan selalu mengadakan kelas-kelas belajar di luar KBM. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut webinar, Zoom atau apakah itu yang berkaitan dengan IAT, yang nantinya sertifikat webinar itu akan menjadi syarat untuk ujian komprehensif di semester 8 gitu ya. Jadi selain di bangku kelas, teman-teman itu dipaksa belajar oleh prodi agar tujuannya agar kemampuan antar mahasiswa itu tidak timpang gitu ya. Sehingga ketika sudah lulus Anda betul-betul pantas untuk menyandang gelar sarjana agama atau orang yang ahli di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Terkait dengan skripsi, izin saya mengutip perkataan Imam Syafi'i. Dan quote Imam Syafi'i ini sangat saya gunakan ya, sangat saya pegang ketika saya juga mengerjakan tugas akhir yang skripsi lah, thesis, dan sekarang saya juga lagi disertasi. For your information ya teman-teman, saya itu dengan teman-teman yang tadi di video itu, kami nulis tugas akhir itu sama-sama. Kalau di sini ada Pak Sugeng ya. Pak Sugeng itu adalah mahasiswa bimbingan saya yang ketika beliau itu nulis skripsi, saya nulis disertasi. Jadi ketika di grup itu saling share foto lagi di mana, terus lagi ngerjain apa gitu. Kutipan Imam Syafi'i ini berbunyi, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Sa'unabbiuka an tafsiliha bibayani. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin." Duhai saudaraku, engkau tidak akan dapat menggapai ilmu kecuali dengan 6 prinsip, 6 hal. Gitu. Aku akan menceritakan detailnya. Apa saja itu 6 prinsip atau 6 hal menjadi prasyarat kita itu untuk mendapatkan ilmu. Pertama, zakaun, kecerdasan. Kita nggak bisa mengerjakan skripsi itu kalau nggak punya otak. Kalau tidak menggunakan otak, tidak mempunyai kemampuan kognitif, itu kita tidak bisa mengerjakan skripsi. Gitu ya. Makanya teman-teman tolong lakukan aktivitas-aktivitas yang tidak merusak otak. Ya. Contohnya kalau misalnya kita batasi sehari itu scrollnya itu jangan terlalu lama misal, gitu ya. Biar tidak apa brain root ya. Brain root di sini ada nih yang mau judul skripsinya tentang brain root gitu. Dzakaun, kecerdasan. Wa hirsun. Hirsun, apa makna hirsun? Kesungguhan, ambisi. Kalau nggak ambis nggak bisa. Kalau tidak, jadi ambisi itu
kadang-kadang berbanding lurus dengan resiliensi ya atau daya tahan nih. Kita ketika menghadapi tantangan menulis skripsi ini, tahan apa enggak? Karena skripsi itu bukan tentang zaka saja, bukan tentang siapa yang paling pinter di antara kita, tapi siapa yang paling mampu bertahan sampai akhir. Gitu. Walaupun kalau dalam cabang ilmu psikologi itu juga bagian dari zaka ya, kecerdasan emosional namanya. Wajtihadun, ya, ijtihad, kesungguhan, benar-benar melakukannya. Kadang ada juga yang banyak ngomongnya banyak gitu ya. Walk, walk the talk, talk the walk apa ya? We walk to the talk. Banyak ngomong aja tapi nggak dikerjain, pasang status nih, pejuang skripsi dan segala macam, tapi nggak ngerjain. Ke kafe misalnya udah WFC, ya, WFC udah apa namanya? Udah skripsian di kafe, ternyata ngobrol, ternyata minum-minum minum aja, ngopi aja, tapi nggak ngerjain gitu ya. Jadi benar-benar harus ijtihad. Ijtihad. Terus wabul khotun, harus punya bekal. Dan bekalnya itu bukan hanya bekal material ya teman-teman, tapi study planner. Ya, study planning. Kita itu harus punya planning. Bab 1 kapan diselesaikan? Bab 2 kapan? Bab 3 kapan? Bab 4 kapan? Itu harus punya milestone, target gitu. Target ini membantu kita untuk menyelesaikan ini saling berkelindan satu sama lain antara ijtihad sama bulghoh ya. Nah, teman-teman maba misalnya di sini harus sudah punya milestone. Di misalnya kan teman-teman bisa lihat di profil IAT YAI Persis Bandung. Di situ kan sudah ada profil lulusan, terus sudah ada apa kemampuan-kemampuan yang bisa dicapai. Semester 1 minimal aku harus bisa apa dulu. Nah, harus dicatat, dibikin milestone. Semester 2 apa? Semester 3 apa? Semester 4 apa? Teman-teman yang konversi dari Tunas Quran, dari Imarot, jangan mau ketinggalan sama teman-teman yang reguler. Ya, karena konversi akan ada banyak mata kuliah yang memang ketinggalan gitu. Dan itu bagaimana cara saya mengejarnya. Itu benar-benar harus ditulis ya. Gitu. Terus selanjutnya batu ustadzin. Kita harus mensahabati dosen kita. Jadi teman-teman, dosen itu manusia yang karakternya juga beda-beda. Kalau misalnya dosennya baik, ya pas respon, terus juga nggak cuek, itu rezeki banget buat kita. Tapi kadang-kadang ada juga teman-teman yang qadarullah mendapatkan dosen, misalnya dosennya cuek, gitu. Dikejar-kejar ya Allah, susah banget. Gitu. Terus kalau bimbingan misalnya cuma cuma dibuka-buka, oh ya lanjut aja, atau dibuka-buka selesai sampai terakhir, selesai aja baru tanda tangan gitu misalnya. Tapi ketika di ruang sidang dosen-dosen tersebut membuat kita babak belur. Iya, karena tidak fokus dan tidak detail melihat hasil karya kita. Saya sendiri ya, teman-teman ketika S3 itu saya berusaha menjadi kosma. Salah satu salah satu wasilah untuk melakukan suhbatul ustadzin. Jadi saya itu tidak terlalu merasa takut ketika mau WA dosen gitu. Apalagi kalau ketika saya S3 ini di kampus negeri ya, yang atmosfernya agak beda sama swasta. Insya Allah kalau di IAI Persis Bandung tuh dosennya baik-baik. Kalau kita WhatsApp itu nggak diblokir sama dosen. Di kampus-kampus lain, ketika kita misalnya Ibu, Bapak, mohon maaf ini hasil saya di bab 1, gitu. Udah jadi dan segala macam. WA. Terus besoknya lagi kita bagi, Ibu bagaimana perkembangan skripsi saya? Besoknya langsung diblokir. Itu di kampus-kampus lain. Insya Allah kalau di kampus kita tidak ada yang begitu ya. Tapi bagaimanapun kita harus melakukan suhbatu ustadzin. Jangan sampai berantem. Jangan sampai ngeberantemin dosen. Itu yang apa namanya hal krusial cara agar kita itu cepat lulus. Karena kendala skripsi itu bukan hanya ada pada kendala otak misalnya ya. Terus tidak hanya masalah bekal atau duit misalnya ya. Aduh nggak punya duit untuk ini apa ngeprint skripsi gitu. Bukan hanya itu, tapi dinamika dengan manusia. Nah, ini yang paling melelahkan. Dosen susah dicari misalnya. Terus cuek. Udah bentar lagi sudah jadwal sidang, dosen yang nggak ada. Malah keluar-keluar kota misalnya. Ya, kita diblokir apalagi misal
gitu ya. Makanya teman-teman, orang-orang yang menang Suhbatu Ustadzin biasanya adalah orang-orang yang ekstrovert nih biasanya nih. Nggak malu untuk datengin dosen gitu, dengan cara yang santun terutama ya. Terus waktu lu zamanin gitu, dan panjangnya waktu. Menjadi sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir itu tidak bisa didapatkan dengan waktu instan pelatihan 1 bulan menjadi sarjana IAT itu nggak bisa. Ya. Belajar agama itu selalu akan ada tingkatan-tingkatan yang lebih berat lagi ya. Saya aja waktu udah S3 ngelihat orang yang lebih pintar, oh ada lagi ternyata yang lebih pintar, ada lagi terus seperti itu. Gitu ya. Saya kira cukup ya, Kang Fajar, sambutan dari saya selaku Kaprodi. Eh, Teman-teman selamat mendengarkan haru biru skripsi, suka duka kakak-kakak tingkat kita ketika menghadapi skripsi. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laprodi, Kabana Najina yang sudah menyampaikan eh, beberapa nasihat ya yang sudah disampaikan tadi, yaitu 6 perkara dalam menuntut ilmu. Teman-teman bisa buka di kolom chat ya, itu ringkasan dari yang beliau sampaikan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Puji Purwati selaku Sekretaris Prodi yang ya Allah turut hadir pada acara sore hari ini, menyemangati, mensupport teman-teman mahasiswa yang mengikuti acara webinar sore hari ini. Dan alhamdulillah, masya Allah, teman-teman semuanya, kehadiran pada sore hari ini sudah mencapai 100 orang. Alhamdulillah. Suatu pencapaian yang sangat maksimal ya, alhamdulillah. Kemudian acara yang selanjutnya, teman-teman semuanya, kita akan langsung mendengarkan ya penyampaian cerita pengalaman skripsi oleh kakak tingkat kita yang sudah menyelesaikan skripsi ya. Jadi berupa apa saja kendala ataupun pengalaman-pengalaman yang sulit dilupakan, atau juga bisa pesan-pesan nih untuk adik-adik mahasiswa yang baru masuk ataupun yang akan menyusun skripsi begitu ya. Yang pertama kita sambut Kang Mustafa Alifuddin Al-Azzam. Ada di sini? Kang Azam? Nah, boleh. Oke. Halo Kang. Ya, halo ya. Oke ya. Yang pertama, mari kita simak teman-teman semuanya. Yang akan disampaikan Kang Azam ini berupa pengalaman dan juga pesan ya untuk adik tingkat kita yang baru masuk ataupun yang akan menyusun skripsi. Silakan Kang Azam, dimulai 5 menit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas, Kang? Jelas Kang, bangga. Jelas. Pertama, terima kasih kepada Kang Fajar, kepada Bu Banan karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di Hari Biru Skripsiku. Untuk pengalaman skripsi saya, dari pengalaman yang seru, dari pengalaman yang sedihnya ada gitu. Karena saya ini di reguler, di IAT reguler ini mengambil skripsi itu kuantitatif. Dan memang
metode kuantitatif ini dipakai hanya oleh saya sendiri. Nah, jadi ketika mengerjakan itu pengalamannya nggak bisa nanya ke siapa-siapa gitu. Mau ke teman sekelas, nanya juga bingung. Mau ke siapapun juga bingung. Nah, pengalaman ketika mengerjakan skripsi dengan metode kuantitatif itu awalnya masih muda. Lama-kelamaan ketika masuk ke bagian perhitungan data SPSS, menggunakan SPS ataupun manual, di situ letak kesulitannya. Ketika data itu waktu itu mengerjakan uji normalitas, namun si datanya itu nggak normal-normal gitu. Nah, saya sampai dari jam 8 pagi di rumah teman, sampai jam 8 malam lagi itu belum normal-normal juga data gitu. Tapi setelah diulik, setelah saya cari-cari cara untuk menormalkan data tersebut, alhamdulillah data tersebut menjadi normal. Di situ letak asiknya betul. Di situ letak asik menggunakan metode kuantitatif. Ketika data gak normal, data gak valid gitu ya. Kayak gitu. Nah, selain metode kuantitatif yang saya pakai juga, pengalaman saya karena kakak itu ada di rumah dan memiliki 3 anak, masih kecil. Jadi saya juga harus setiap hari sambil ngasuh anak kakak. Kalau misalnya kakak lagi pergi, semua lagi pergi di rumah, saya harus diamanahi juga ngurus 3-tiganya. Jadi harus tertunda dulu skripsinya, harus ngejagain dulu. Sedikit-sedikit kalau punya keponakan itu, saya baru ke kamar mau ngerjain, panggil lagi om, kayak gitu. Terus juga saya sambil ngajar juga, jadi memang pembagian waktunya itu cukup sulit. Karena hal tersebut dari sempro sampai kompre pun kakak masih tetap di rumah gitu. Jadi harus ngasuh keponakan. Nah, paling pengalaman yang saya bagikan cukup segitu ya Kang ya. Nah, untuk pesan-pesannya ketika adik-adik ini yang baru naik semester 7 ataupun yang baru masuk, nanti ketika mengerjakan skripsi, pilihlah metode yang paling mudah menurut kalian. Pilihlah judul yang semenarik mungkin tapi kalian paham gitu. Jangan sampai karena IAT itu biasanya kualitatif, jadi misalnya mengertinya kuantitatif gitu, lebih mengertinya, tapi karena teman-temannya kuali jadi kuali. Nah, jangan seperti itu, karena skripsi yang selesai itu adalah skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Segimanapun kesibukan kalian, tetap harus memiliki prioritas mengerjakan skripsi, karena skripsi ini merupakan jalan akhir menuju sarjananya kita gitu, sarjananya kalian semua. Semangat untuk mengerjakan skripsinya untuk yang semester 7 nanti, kayak gitu. Nah, paling itu aja Kang yang bisa saya bagi dan pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas diberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak salah Azam juga ketika skripsian laptopnya jatuh ya. Jadi Kang Azam ini ketika skripsian laptopnya jatuh teman-teman. Nah ini kan Iya, musibah betul. banget ya. Nah Itu pada boleh saat akhir-akhir itu. saat akhir-akhir udah mau sidang laptopnya jatuh. Wah itu Iya, kan betul, luar Bu. biasa ya. Kesenggol sama keponakan itu, Bu. Nanti ada siapa Kang di sini yang mau ceritain tentang skripsinya? Iya, baik. Baru saja kita dengarkan bagaimana pengalaman dari Kang Azam ya, Masya Allah, yang dimulai dari menggunakan metode kuantitatif dan juga banyak sekali halangan dan rintangan perjuangan ya, seperti menjaga keponakan, terus bahkan laptopnya tiba-tiba rusak begitu ya. Dan perlu diketahui teman-teman semuanya,
itu diwajibkan untuk mengirim file skripsi begitu ya, Kak Nanay? Halo, cek cek. Halo, halo, aman, aman. Ya. Iya. Diwajibkan untuk mengirimkan file skripsi ya, begitu begitu ya, Kak Nanay. Itu bagaimana pentingnya itu? Kak Nanay boleh dijelaskan. Iya, jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya ya dari apa alumni-alumni sebelumnya tiba-tiba banyak banget alumni yang tiba-tiba mendatangi saya dan minta, Ibu, mohon maaf, file skripsi saya ada nggak ya? Nah, dan alumni tersebut biasanya bukan bukan alumni di mana saya itu menjabat. Jadi teman-teman saya itu baru menjabat menjadi kaprodi itu di tahun 2023. Itu lulusan 2022, 2021 minta file itu ke kita padahal mereka nggak pernah menyerahkan. Makanya Prodi AT itu berinisiatif untuk mengumpulkan ya skripsi-skripsi teman-teman ketika sudah fix, ketika sudah mau sidang, fungsinya apa? Agar kalau suatu saat itu diperlukan, teman-teman bisa ke kami untuk minta. Saya juga pernah nih, saya lagi apa namanya hadir di parenting anak saya yang kebetulan salah satu anggota yayasan guru yayasannya adalah alumni IAT. Tiba-tiba deketin saya, Ibu masih punya skripsi saya nggak? Punya, di HP saya ada, di file prodi ada, silahkan akses gitu. Alhamdulillah ada. Jadi teman-teman kalau IAT itu, prodi itu mengirimkan link, tolong jangan diabaikan ya. Karena kami itu memang berbasis big data. Kalau ada sesuatu kita bisa lari ke situ. Kalau ada apa-apa kita bisa lari ke situ sehingga memudahkan birokrasi tentang apapun gitu. Sampai ke masalah-masalah privat, masalah individual kayak misalnya filenya ini hilang, komputernya rusak dan segala macam gitu ya, teman-teman. Oke, boleh dilanjutkan? Baik, itu jadi ada tindakan dari prodi ya, yang nantinya misalkan terjadi lagi nih seperti Kang Azam laptopnya rusak dan prodi sudah menyimpan berkas. Ya, begitu. Untuk yang selanjutnya yang akan bercerita pengalaman skripsinya yaitu Ibu Yuyun Yunia, Masya Allah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Kang Fajar, hatur nuhun. Mangga Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya 5 menit ya Bu, mohon maaf. Wassalatu wassalamu ala rasulin amin wa ala alihi wa ashabihi wa mang tabi'ahu ila yaumidin. Yang saya hormati Ibu Bana Nailen Wazihah MA dan Ibu Puji. Bu Puji saya lupa lagi ya. Puji Purwati. Terima kasih Puji Purwati. Terima kasih atas bimbingan dan bimbingan selama skripsinya, membimbing kami sampai selesai skripsi itu. Dan terima kasih juga kepada Kang Fajar yang telah memberikan waktunya sehingga kami harus berbagi bagaimana pembuatan skripsi ini. Skripsi itu adalah, kalau saya dulu anak-anak saya dari 5 anak, 4 telah menyelesaikan sarjananya. Ketika ada anak salah satu dari anak yang laki-laki, skripsi itu dia bilang, aduh Mi dicoret lagi gitu. Jadi skripsi itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi akhir daripada perjuangan dalam perkuliahan untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah mungkin skripsi itu, di mana skripsi itu, dalam skripsi itu banyak yang yang berjatuhan. Mungkin ada yang tidak lulus atau karena malas, karena sering dicoret-coret dosen sehingga dia tidak mau menyelesaikannya. Tetapi saya alhamdulillah di IAI Persis ini semuanya mendapatkan hasil yang bagus. Nah, bagaimana perjalanan membuat skripsi? Yang saya alami dari pertama pembuatan proposal, judul, dan alhamdulillah ketika membuat judul itu adalah sesuatu kenyataan yang di masyarakat, sehingga saya mengambil judul yaitu waktu itu adalah tentang
homoseksual di antara pelajar, kemudian saya mendiskusikan kepada Bu Banan dan Bu Banan langsung di ACC diberi pengarahan ini judulnya yang mungkin lebih mudah gitu. Akhirnya saya membuat judul yang itu di ACC sama Ibu Banan dan mendapatkan guru dosen pembimbingnya adalah Ibu Puji. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perjuangannya itu kami di Sumedang, kebetulan saya kuliahnya di Sumedang, kami membuat suatu tim bagaimana skripsi ini bisa sukses. Jadi namanya tim sukses. Yang salah satunya adalah Bapak Sugeng yang bisa membimbing kami. Kami itu sebagai lansia ya gitu. Dengan dibandingkan dengan anak-anak yang masih muda, yang pemikirannya juga ketika menerima langsung tertangkap, sementara kami harus diulang-ulang gitu. Sehingga kami membutuhkan orang yang bisa membimbing kami. Di situ ada salah satunya adalah rekan kami yaitu Pak Sugeng. Jadi ketika dalam menyusun saya membuat gitu menulis gitu dengan narasi yang saya pahami, kemudian dikasihkan ke Pak Sugeng, kemudian nanti Pak Sugeng itu karena dia itu mungkin udah pengalaman menjadi sarjana, dia itu udah pernah membuat skripsi sehingga dia bisa membuat apa namanya tuh masukan kepada kami, nanti Bu ini salah Ibu patumpuk gitu, betulin lagi. Akhirnya saya betulin sampai tidak tidur gitu kan, sampai pagi. Nah karena besok harus ke Bu Puji gitu kan, harus ke pembimbing. Jadi apa yang sebelum ke Bu Puji itu saya sama Bapak Sugeng di apa namanya tuh dibantuin bagaimana ini pas enggak, akhirnya nanti sama Bu Puji. Dan ketika Bu Puji misalnya nanti dikoreksi dan dicoret. Kalau ketika mendengar anak muda ketika dicoret-coret, Mi dicoret lagi gitu kan. Tapi kalau saya ketika ibu ini saya wah alhamdulillah. Jadi ketika kalau mungkin karena ibu-ibu atau mudah-mudahan ini juga bisa menerap kepada anak-anak. Ketika dicoret, wah saya mendapatkan ilmu baru gitu kan. Oh iya ini tidak pas gitu. Nah itu. Bagaimana ketika di perjalanan gitu. Ketika di perjalanan ternyata tadi kalau Azam itu jatuh laptopnya terakhir, kalau saya rusak gitu. Wah, ketika rusak saya harus bagaimana nih mengetik. Akhirnya saya pergi ke kantor. Kebetulan di mana saya mengantor, saya tidur di kantor. Jadi saya tidurnya di kantor, sendirian di kantor, mengetik di kantor gitu sampai ada santri gitu malam-malam. Nah, itu saya juga sampai di kantor sampai laptop betul, akhirnya saya bisa mengerjakan di rumah lagi. Sama mungkin dengan tadi Ajam, banyak kegiatan Ajam mengasuh keponakan gitu. Tapi saya juga dengan namanya saya yakin di sini itu di AI ini tidak hanya sekedar kuliah, tetapi mereka banyak yang sambil bekerja. Ada yang menjadi guru, menjadi apapun, tetapi semuanya bisa mengerjakan dengan baik skripsinya itu. Begitu. Jadi alhamdulillah semuanya dia kerjakan. Tadi yang Ajam tadi kuantitatif, kalau saya mengambil adalah kualitatif tetapi deskriptif sehingga menghasilkannya adalah hasil daripada memakai kuesioner juga gitu. Jadi mungkin semi gitu. Sehingga saya jadi ketika mengambil skripsi pesan saya gini, ketika mengambil skripsi ambillah judul yang kira-kira kita bisa perkirakan untuk menyelesaikan skripsi itu. Waktu itu saya udah direncanakan saya mau ini skripsinya judulnya ini, saya akan penelitiannya di sekolah ini sehingga saya akan menghasilkannya seperti sehingga semuanya tidak begitu sulit untuk mendapatkan data, tetapi yang menjadikan tantangannya itu adalah ketika dalam penulisan. Mungkin kelemahan saya katanya kalau otak kiri itu, kebetulan saya kan guru matematika, sehingga kalau otak kiri itu untuk kebahasanya agak kurang gitu. Jadi untuk bahasa agak suka rancu gitu, sehingga pabelit gitu kalau dari bahasa. Akhirnya saya mempunyai teman sehingga ada dibantu, dan saya juga ketika ke Ibu Puji ketika bimbingan alhamdulillah sama Bu Puji diberi arahan sehingga skripsi itu bisa selesai. Mungkin itu yang menjadi apa namanya tuh sesuatu pengalaman ketika membuat skripsi. Nah, pesan dari saya kepada adik-adik, bukan adik-adik, anak-anak kali ya Bu, karena memang mereka kalau saya Iya, usianya anak-anak. kan 58 tahun.
kalau Ibu Banan itu sama dengan anak saya yang paling besar mungkin usianya. Anak saya kelahiran Iya. 94, Ibu 93 ya, Bu. Nah, jadi mungkin itu sebetulnya mungkin untuk apa sih kuliah udah tua gitu ya, Bu. Tapi saya karena ingin mencari ilmu sehingga saya mencoba itu. Jadi untuk pesan yang kepada anak-anak yang di tingkat yang bawah yang selanjutnya, ketika membuat skripsi, niatkan dengan belajar sehingga ketika kita ada hati ikhlas, kalau ada coret-coret dari dosen itu akan menjadi ilmu dan tidak akan ada rasa sakit atau kesal atau kecewa, tetapi itu menjadikan ilmu. Ketika kita menulis skripsi adalah kita menambah ilmu yang sangat banyak pada skripsi itu. Mungkin itu, terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Yuyun atas masukan, saran, dan pesan dan juga pengalaman penting yang bisa didapatkan ya. Pesan-pesannya sangat bermanfaat, diantaranya itu semangat ya Ibu Yuyun, kemudian optimisme dan pantang menyerah. Ada tanggapan kira-kira Teh Nanai, Kak Nanai? Lanjut aja ke cerita-cerita seru selanjutnya ya. Oke. Yang selanjutnya tidak kalah seru lagi, ini ada pengalaman selanjutnya dari Teh Ajeng Nazma Afifah. Ada? Hadir. Hadir, oke. Bagaimana Teh? Sudah siap? Ya, insya Allah. Maka kami Ya. persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya, Ustadz Fajar. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, IAT, IAI Persis Bandung, Bu Banan Nailin Najihan. Yang saya hormati dosen-dosen Prodi IAT dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin di sini akan sedikit membagikan mengenai bagaimana proses ketika saya menyusun skripsi, tetapi lebih membahas mengenai alasan pemilihan judul skripsi saya, yaitu Sustainable Living dalam Perspektif Al-Quran. Nah, jadi alasan saya memilih judul skripsi itu adalah dari situasi sederhana yang suka mungkin kita semua lewatkan, yaitu ketika mau cuci piring ya, sebagai mungkin seorang istri. Jadi ketika mau cuci piring itu biasanya suka ada sisa-sisa makanan di atas piring kotor yang ketika saya perhatikan setelah menikah itu baru tersadar gitu, kok kenapa sisa makanan yang selama ini sedikit itu lama-kelamaan mungkin kalau tidak kita buang 3 hari saja itu sampai bisa semenumpuk itu. Kemudian jika saya menghadiri acara-acara keluarga gitu ya, selalu ada sisa-sisa makanan yang terbuang sia-sia. Padahal jika direnungkan kembali, itu adalah rezeki dari Allah yang tersia-siakan gitu ya, yang mubazir. Nah, dari sanalah kemudian muncul kegelisahan saya, bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan, justru ikut menyumbang masalah sampah makanan gitu. Nah, kegelisahan itu sendiri mendorong saya untuk mencari cara nih, gimana untuk mengurangi sampah makanan tersebut. Di antaranya, waktu itu saya pernah mencoba untuk mengkompos sampah makanan di rumah. Dengan lahan yang terbatas, tentunya untuk yang pertama kali coba
kompos gitu ya. Nah, kompos ini tuh sampai-sampai keluar maggot gitu ya. Terus ada bau-bau tak sedap. Tetapi saya waktu itu eh apa ya, terus mencoba gitu ya. Meskipun mungkin untuk anggota keluarga yang lain ada apa ya, protes-protes mungkin ya, karena memang ya belum terbiasa gitu ya. Kemudian juga pernah melakukan eksperimen seperti membuat ekoenzim gitu ya dari sisa kulit makanan, kulit buah gitu ya. Saya coba waktu itu di 1 galon besar, kemudian di botol-botol bekas aqua, yang mana pada waktu itu ketika suatu pagi hari saya pernah mendengar suatu ledakan di rumah akibat Meledak ya Teh. meledak ekoenzimnya karena lupa buka tutup botolnya gitu. Sampai-sampai ada beberapa barang-barang pecah di rumah karena itu teh muncrat gitu ya, ekoenzimnya. Insya Allah. Dan banyak juga hal-hal seperti pemilahan sampah yang waktu itu bisa dibilang memilah sampah sampai menunggu distorkan ke bank sampah sampai rumah itu menjadi menumpuk banget di rumah karena memilah sampah gitu. Tapi mungkin itu bisa disiasati dengan ya seiring berjalannya waktu bisa kemudian lebih pandai gitu ya nanti lama kelamaan. Namun yang saya highlight di sini adalah ketika memilih judul skripsi untuk saya sendiri gitu, itu adalah didasarkan kepada rasa penasaran saya dari hal-hal keseharian saya gitu ya, hal-hal yang mungkin bisa dianggap kecil tapi saya menjadi terangsang gitu untuk mengetahui lebih dalam terkait hal tersebut itu. Jadi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain juga mungkin bisa memilih penelitian skripsi itu dari kesehariannya masing-masing gitu ya. Karena banyak hal yang mungkin kelihatan kecil tetapi bisa didalami lebih jauh gitu untuk terkhususnya untuk kita para mahasiswa. Nah, kemudian untuk mungkin sedikit pengalaman yang lain adalah hambatan yang saya rasakan ketika menyusun skripsi ini adalah pas buka Microsoft Word gitu. Ada perasaan yang tiba-tiba blank gitu di depan halaman yang kosong itu, apa yang harus saya tulis gitu. Padahal udah laptop tuh udah nyala, udah siap semua, tapi ketika mau nulis tuh, aduh ini mah harus menulis apa? Saya mengalami kebingungan berkali-kali gitu sampai berkali-kali konsultasi dengan dosen pembimbing itu progresnya cukup dibilang lambat ya. Tetapi yang menjadi catatan adalah ketika saya mengalami kebingungan tersebut, saya berusaha untuk terus hadir dalam bimbingan skripsi gitu. Meskipun progresnya mungkin kecil-kecil, tapi dari sanalah saya mendapatkan ide dan inspirasi gitu. Dari nasihat-nasihat dosen pembimbing, saya mendapatkan banyak pencerahan gitu. Ketika outline mungkin kita bingung bikin outline kayak gimana, terus apa yang harus kita tulis di bab 3. Nah, itu lebih bagus ketika kita aktif menanyakan
kebingungan atau kesulitan hambatan kita dalam proses penyusunan ini kepada dosen pembimbing. Dan alhamdulillahnya pada saat itu saya juga mendapat dosen pembimbing yang Masya Allah ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu dosen karena membimbing saya ketika skripsi itu, yang akhirnya saya masuk ke gelombang 2 ya, sidang munakosah, tetapi alhamdulillah yang penting beres. Nah itu. Tapi alhamdulillah lah, walaupun lambat tapi ya begitu ya. Setiap orang punya setiap orang punya ritmenya masing-masing, tapi betul tadi kata Ibu Kaprodi, yaitu harus punya milestone ya. Jadi ketika kita punya target, nggak akan jauh-jauh dari target tersebut. Itu ketika sudah direncanakan dari awal, targetnya tanggal segini harus beres. Nah, berarti insya Allah nggak akan nggak akan jauh-jauh dari tanggal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya, atas sharing-sharingnya ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tete Ajeng yang sudah berbagi pengalaman dan pesan ya untuk teman-teman semuanya yang bisa saya tangkap tadi, bahwasanya kita itu bisa mencari atau menentukan penelitian dari keseharian kita gitu. Misalnya tadi Teh Ajeng itu berhasil mendapatkan atau menemukan penelitian dari sisa-sisa makanan dari cucian gitu ya. Itu dari keresahan tersebut Teh Ajeng bisa membuat skripsi. Nah gitu. Ini bisa jadi inspirasi banget nih buat teman-teman yang baru menyusun ya. Apa nih kegelisahan teman-teman yang bisa dibuat skripsi gitu. Terima kasih Teh Ajeng. Kemudian yang selanjutnya ada Kang Haikal Akmal Syahputra. Ada? Sepertinya tidak ada ya. Haikal. Saya cari di ini. Oh, tidak ada. Oh iya, Ada Pak Sugeng, ada. kami ucapkan selamat datang pada Ustadz Robi Permana, MAG, yang merupakan dosen Prodi Ilmu Hadis dan juga dosen Prodi IAT juga. Kami ucapkan selamat datang. Lanjut kepada narasumber yang selanjutnya, yaitu Muhammad Ihsan Syarifuddin. Apakah ada? Saya cari dulu. Ihsan. Tidak ada ya. Langsung saja lanjut ke Kang Alfani Kamil. Boleh? Sepertinya ada tadi. Siap, Kang. Oke. Enggak, Kang Alfani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih atas kesempatannya Kang Moderator, Kang Fajar. Yang terhormat Kak Kaprodi IAT YAI Persis Bandung, Kak Dr. Amin Banan Nailin Najiha MA, juga Ustadz Robi Permana MAG dan juga dosen yang lainnya, dan teman-teman yang saya banggakan. Izin mungkin di sini saya membacakan apa yang saya tulis di G-Form Haru Biru Skripsi untuk dibagikan sebagai inspirasi buat teman-teman semua. Nama saya Alfani Kamil, judul skripsi Metodologi Tafsir Hariring Wangsiting Gusti Nu Maha Suci. Motivasi memilih judul tersebut, pertama, belum banyak yang meneliti terkait karya tersebut beserta penulisnya. Dua, ketidaktahuan
saya terkait tokoh tersebut dan juga ketidaktahuan saya terkait tafsir bernuansa Pupuh Sunda, sehingga sangat menantang untuk dikaji. 3. Pelestarian karya lokal yang tidak kalah saing dengan tafsir internasional. 4. Sebagai bantahan pada sebagian kalangan yang menyatakan Persis anti budaya atau anti ekspresi keagamaan yang dibalut budaya, dan juga sebagai bantahan juga untuk pernyataan bahwa Persis itu kepanjangan tangan Wahabi atau made in Makkah. 5. Motivasi saya juga memilih judul tersebut supaya ikut andil menjadi bagian yang mewakili Jam'iyah yang memberikan perhatian pada karya-karya ulama Persis. Karena ada anggapan di sebagian keluarga para ulama bahwa hilangnya rasa simpati pada karya orang tua mereka. Maka saya membuktikan bahwa hari ini ada mahasiswa dari IAI Persis Bandung yang memberikan perhatian pada karya ulama Persis, dalam hal ini karya Kiai Haji Muhammad Syarif Sukandi. Kemudian bagian berikutnya, pengalaman menyenangkan ketika penulisan skripsi. Pertama, saya bisa bersilaturahmi dengan berbagai pihak seperti keluarga Kiai Haji Muhammad Syarif Sukandi, ada istrinya, putra sulungnya, dan putra-putri yang lain beserta menantunya. 2. Dalam mengerjakan skripsi ini betul-betul ilmu dari semester 1 sampai 8 itu tumpah dalam skripsi ini, sehingga saya merasa tidak keliru memilih judul. 3. Pengalaman menyenangkan ketika masa penulisan skripsi juga saya dimentori oleh senior saya, dalam hal ini kakak atau abang-abangan di Jam'iyah Persis, yakni Wakil Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Persis Bojong Loakaler, Ustadz Hayatul Fauji Eshum, sekarang sudah magister MAG, yang sangat luar biasa dalam memberikan inspirasi, motivasi, wawasan, dan lainnya. Bahkan sangat detail memberikan kritik dan saran pada tulisan saya, apalagi judul skripsi ini saya dapatkan dari beliau yang memberikan mandat dan kepercayaannya pada saya untuk meneliti karya ini. 4. Pengalaman menyenangkan juga. Yang keempat, bimbingan terakhir bersama pembimbing 1, Ustadz Dede Komarudin Saleh, di rumahnya sambil ngaliwat diskusi, ngobrol masa depan, dan yang lain-lain, sungguh sangat menyenangkan bagi saya. Kemudian, pengalaman menyebalkan ketika masa penulisan skripsi. 1. Manakala saya tersibukkan oleh aktivitas saya sebagai suami, orang tua, guru di pesantren, imam di masjid-masjid, serta tugas-tugas lainnya yang membuat saya 1,5 bulan, bahkan mungkin 2 bulan tidak menyentuh skripsi saya. Di sana saya harus melepas beberapa tugas seperti Mudir Kutab Al-Barokah saya titipkan dulu, menepi dari Jam'iyah, menepi dari rumah tahfidz di mana saya bekerja, sehingga saya harus buru-buru menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang sangat singkat, mungkin 1 bulan mau sidang, 1 bulan. Ini yang paling membuat saya tidak nyaman karena saya tipe yang tidak bisa diburu-buru, harus menyelesaikan aktivitas dengan tenang. Saat saya tersibukkan itu, qadarullah salah satu narasumber otoritatif, yakni putra sulung Kiai Haji Muhammad Syarif Sukandi, sekaligus editor buku Hariring tersebut, meninggal dunia kalau tidak salah di bulan Syawal. Itu membuat saya sangat sedih, padahal beliau ini yang paling tahu banyak tentang ayahnya, tapi alhamdulillah terbayarkan ketika mewawancara Mudir Am PPI 25 Sumedang, Ustadz Ateng. Beliau menantu pertama Ustadz Syarif Sukandi yang banyak tahu juga terkait mertuanya itu. Kemudian juga yang pengalaman menyebalkan yang kedua itu menyusun diksi dan alur harus tepat, harus nyambung. Itu hal yang terberat sih bagi saya, apalagi kondisi dikejar deadline, otak tidak bisa berpikir rasional. Yang saya syukuri dari keseluruhan rangkaian penulisan skripsi, pertama saya bisa bersilaturahmi dengan berbagai pihak, mengenal hal baru terkait tafsir Sunda, Pupuh, budaya Sunda,
murojaah matkul semester awal sampai akhir, dan tentunya ya selesainya skripsi ini. Pesan mungkin untuk adik tingkat yang sedang menyusun proposal atau persiapan untuk skripsi nanti. Pertama, cari mentor yang ilmunya kredibel agar mampu membimbing penulisan skripsinya, karena dengan pembimbing saja tidak cukup. Yang kedua, kalau bisa buat penelitian terkait hal yang menantang. Kalau tadi sebelumnya terkait hal-hal yang mudah, saya justru menyarankan untuk yang menantang dan yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Ketiga, buat outline, deadline, target supaya lebih terarah. Keempat, menepi dulu dari aktivitas yang sekiranya bisa diwakilkan agar betul-betul fokus dalam menyusun karya ilmiah. Kelima, takorub kepada Allah. Terakhir mungkin suka duka ketika sidang skripsi. Pertama deg-degan, tapi alhamdulillah dapat prestasi setelah sidang dengan nilai 88 predikat A. Kedua, paling agak aneh manakala penguji 1 Ustadz Saifuddin malah mempertanyakan masalah hukum rokok. Saya jawab saya tidak mengeksplorasi ke ranah fikih, saya fokus di tafsir sehingga yang saya gali justru pada aspek keotoritatifan Syarif Sukani sebagai mufasir. Ini yang paling out of the box dan bagi saya teraneh. Demikian mungkin yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jazakumullah khairan. Ada Kang Alfani yang sudah menceritakan pengalaman beliau yang sangat lengkap ya. Dari cerita beliau untuk menentukan judul, untuk mengambil mentor, kemudian menepi dari berbagai pekerjaan dan sebagainya. Dan tadi pesan-pesan yang sangat berharga ya untuk adik-adik yang mau menyusun skripsi gitu. Kita langsung saja kepada narasumber yang selanjutnya, yaitu Kang Hafiz Usman. Sepertinya ada tadi. Ya. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga langsung saja Kang Usman. 5 menit. On cam ini. Ya, 5 boleh. menit. Ya. Siap. Saya kayak rada bingung mau ngomongin apa. Seadanya aja mungkinnya yang dikirim di Google Form aja kali ya. Yang teringatnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musifik. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ibu Kaprodi yang saya hormati dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, serta Bapak MC Kang Fajar, terima kasih atas waktunya telah memperkenankan saya untuk berbagi cerita tentang Haru Biru skripsi. Mulai dari mana ya? Ini yang paling ini aja Kang, yang paling sulit dilupakan pengalaman dan pesan. Oke. Ini aja sih mungkin ada sedikit cerita unik mungkinnya. Yang ini juga saya nggak nyadar cerita ini kayak tiba-tiba terjadi. Teman-teman kalau lihat dari tadi di video tayangan kilas balik itu ada screenshotan nama file Microsoft Word. Itu namanya agak aneh sih sebenarnya. Jadi itu kejadiannya mungkin pulang kerja yang terlalu malam, sekitar jam 11-an baru pulang ke rumah, bersih-bersih, baru setelah jam 1 atau jam 2 itu baru mulai ngerjain skripsi. Ya bukan baru mulai sih, ya nerusin yang sebelumnya. Baru mau ngerjain skripsi ternyata karena ya tenaga udah habis, udah leles, udah ngantuk, udah nggak ingat mau nulis apaan. Pas nulis tuh ketiduran di kursi meja kerja lah gitu. Ketiduran sampai itu kayaknya jam 2 atau jam 3 pagi, ketiduran, bangun-bangun subuh. Habis itu sholat, langsung udah sholat tidur lagi. Itu langsung udah sholat itu tidur lagi, bangun-bangun kayak jam 10 siang mungkin. Nah pas mau lanjut kerjain skripsi, tiba-tiba ada nama file kayak gini. Ada nama file kayak gini gitu. Itu sumpah nggak sadar dan kayak tiba-tiba banget ada kejadian kayak gini. Tiba-tiba nama filenya jadi, maaf Kak, nggak bisa COD. Cuk banget emaknya. Itu pas
mau buka file lah 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 ini siapa gitu yang buka, terus nanya orang mau nggak, ya nggak tahu lah, tidak masuk kamar juga enggak. Terus dan ya kalau misalkan bawa-bawa emak gitu ya emak saya nggak bisa buka laptop gitu, bukan emak yang milenial atau Gen Z yang apa ngotak-ngatik laptop atau apa. Jadi laptop tuh apa mati ya ketiduran kan, karena saya ketiduran terus laptop tuh ya mati karena habis baterai jaringannya, nggak ada yang nggak dicas kayaknya. Jadi pas udah ini kan kayak auto save-nya Microsoft Word, terus pas dibuka lagi lah, kok nama filenya jadi kayak gini. Ya udah karena ini unik, terus screenshot, terus pas disuruh nyeritain di Google tuh ya udah kayaknya ini deh momen paling ikonik, paling nggak bisa dilupain sih itu. Itu aja sih kayaknya. Terus ya paling berbagi cerita sedikit. Em, ya gitu, semoga menghibur sih. Dan saya pun sampai sekarang masih speechless, entah entah apa ini, siapa yang nulis, terus emang Microsoft pun bisa jalan sendiri, entah kayak pas mungkin ketiduran itu tiba-tiba ngetik atau gimana, nggak tahu sih. Jadi kayak teman-teman mungkin pernah ya ngerjain skripsi dalam kondisi atau apapun itu, dalam kondisi udah ngantuk banget dan yang kikituan geringan lelemutan. Kejadian sih kayaknya 2 kali, yang itu yang kedua, yang pertama itu ada kayak lagi nulis skripsi, terus kayak tiba-tiba ngetik aja minta foto. Nah, terus pas sadar teh, nah pas dibaca teh jual ayah, apa yang merasuki. Nah, ini ya, jadi tau lah maksudnya kayak ngetik atau misalkan teh lagi apa, terus tiba-tiba ketiduran, langsung tiba-tiba kayak ngomong, ah enggak, jual tiba-tiba sadar lah, gua ngapain gitu. Ya kayak gitulah kejadiannya mungkin. Nah pas ini mah Ya. kayak benar-benar nggak sadar, jadi bangun-bangun tuh udah ganti hari, udah terang dunia, terus pas buka itu tuh nggak sadar gitu. Dan ini pun sadar-sadar pas mau nge-save, mau nge-close, udah diketik skripsi barunya, terus mau alah bahasa jorok kayak ikutan ya, yang pakai jorok-jorok kayak ikutan. Itu pas Pesannya mau Kang nge-save, untuk ini Kang, untuk yang baru menyusun skripsi crispy ya Kang oh Usman. pesan crispy, siap crispy. Untuk pesan buat teman-teman yang mau nyusun skripsi, pertama yang pasti sama sih kayak nasihat yang disampaikan Bu Banan tadi di awal, bahwa skripsi itu bukan hanya soal kemampuan kita, ya kemampuan otak kita, bukan cuma soal kecerdasan atau sebanyak apa kalian referensi ilmiah yang kalian baca, tapi semuanya itu soal ketahanan sih. Apa yang membuat kalian itu paling tidak kalau bagi saya itu mood buat ngerjain skripsi itu apa yang bikin kalian itu mau untuk mengerjakan skripsi itu, bukan ya bisa jadi harapan buat dulu atau apa gitu. Kalau saya sendiri itu justru dari judul skripsi yang pertama yang dipilih itu karena tadi mungkin yang sama Kang Azam disampaikan bahwa skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Mau sebagus apapun judulnya ya kalau nggak selesai ya percuma gitu, ya nggak selesai juga. Tapi sebisa mungkin pilih judul yang kalian tuh udah tahu mau dibawa ke arah mana, nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing, dengan keprodi, supaya teman-teman tuh tidak kelimpungan nanti di tengah jalan karena udah tahu mau bikin apa, skripnya mau ke arah mana. Karena itu yang saya rasakan, kenapa mungkin terdengar agak aneh juga. Saya kuliah di jurusan Quran Tafsir, tapi judul skripsi yang saya pilih adalah tentang perfilman. Ya mungkin kerjaan saya juga di sana itu kan rada patojannya gitu ya, kayak menyeberangi 2 samudra, satu di Quran Tafsir, tiba-tiba kerjaannya di perfilman dan industri kreatif kayak gitu. Tapi justru itu mungkin alasan saya bertahan untuk menyelesaikan skripsi. Pilihlah judul yang kalian suka, yang kalian yakin bahwa kalian bisa menyelesaikannya. Skripsi itu S-nya seru, tapi S yang keduanya emang agak stres dikit sih. Ya anggaplah itu bumbu-bumbu kehidupan untuk kalian lulus. Itu semua akan indah pada waktunya kok, semua akan indah jika semuanya udah selesai. Kalau belum indah ya berarti belum selesai. Iya. Kata Patrick gitu sih. Atur nuhun Kang, ngapunten. Sami-sami. Saayana punten. Ya, turun atas sharingnya nih Kang Usman ya, atas tips and trick crispy ya untuk teman-teman yang baru menyusun gitu. Oke. Langsung saja ke narasumber yang selanjutnya yaitu Teh Rahma Ma'rifah, ada? Halo, ada suaranya nggak? Ada. Oke. Maka Oke, Teh, langsung saja pengalaman yang tak terlupakan dan pesan ya. aku bingung cerita apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya makasih banyak buat Kak Nanai sama Kang Fajar yang udah ngasih kesempatan aku buat cerita
perjuangan skripsi aku. Sebenarnya aku selama ngerjain skripsi itu lancar-lancar aja. Cuman di balik itu tuh kayak ada ujian beratnya gitu ya di balik mengerjakan. Oh ya kebetulan pembimbing satu saya itu Kanana ya. Jadi aku mau cerita, jadi pertama aku mengerjakan skripsi di bab satu. Alhamdulillah untuk pengerjaan bab satu lancar-lancar aja. Kenapa? Karena aku tuh selalu mengerjakan bareng. Pokoknya kalau kalian tadi lihat dari awal ada cuplikan bareng ngerjain skripsi, itu tuh aku selalu ngerjain bareng. Di sana tuh ada Usman sama Intan. Nah, kita tuh selalu ngerjain bareng skripsinya. Di bab satu itu ya, masih bareng temen-temen. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, untuk di bab 2-nya, di bab 2-nya aku mengerjakan skripsi. Tapi sambil aku tuh kerja waktu itu. Nah, di sana kan kayak keteteran. Sedangkan kelompok bebanan itu ada deadline-nya. Jadi selesai bab 2 tuh misalkannya teh akhir bulan atau tanggal 22. Nah, tanggal 22 tuh kita tuh skripsi bab 2 tuh udah selesai, harus udah selesai. Nah, sedangkan aku keteteran sama kerjaan waktu itu. Nah, otomatis kan harus ada yang dikorbankan ya. Nah, akhirnya di bab 2 ini aku skripsi belum selesai, maksudnya belum harus udah mencapai deadline, tapi aku belum mengerjakan. Di sana aku memutuskan buat resign kerja karena lebih fokus skripsi dan orang tua aku juga pengennya aku cepet-cepet selesai gitu kan. Nah, jadi kan yang dikorbankan kerjaan. Udah ngerjain bab 2 alhamdulillah lancar. Nah, di bab 3 juga lancar. Kenapa? Karena aku seneng banget di sini. Waktu PPM itu. Nah, kalau kalian nih anak IAT kan pasti nanti PPM. Nah, kalau kalian skripsinya ngambil apa Maudhui Al-Farmawi. Nah, tafsir Maudhui Al-Farmawi ini nanti ada deskripsi juga jadi lebih mudah ngerjainnya. Nah, jadi di bab 3 ini aku ngerasa kayak mudah banget nih ngerjainnya, aku bisa gitu kan lancar. Nah, bab 4 alhamdulillah akhirnya selesailah skripsi aku. Tapi setelah kompre di detik-detik mau sidang akhir di sini ujiannya alhamdulillah semuanya lancar kan tadi. Nah, di detik-detik ujiannya ini pokoknya selama aku mengerjakan skripsi, orang yang selalu aku tanya nih, aku ngerasa selama ngerjain skripsi itu support sistem teman itu kayak bener-bener harus ada kalau buat aku ya. Contohnya Teh Anita, maaf Teh Anita yang selalu aku tanya-tanya, dia setiap hari aku tanya-tanya tentang skripsi gitu kan. Teh Anita tuh kayak setiap hari repotin sama aku. Nah di detik-detik sidang akhir ini, aku pulang dulu ke rumah waktu itu. Selesai kompre, aku pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, aku mau daftar, kan buru-buru buat daftar sidang kan waktu itu. Nyampe lah ke Bandung, aku turun dari Elf, bawa-bawa laptop kan, mahasiswa akhir itu pasti selalu bawa laptop ya kemana-mana. Turun dari elep tuh, bawa laptop. Tiba-tiba gak sadar laptopnya jatuh aja ke bawah. Kayak di sana, nggak kenapa-napa kali, soalnya ada kantongnya. Ini kan. Pas nyampe kosan, aku buka laptopnya. Ternyata langsung kena LCD-nya di sana. Aduh, ini tinggal satu langkah lagi nih buat aku bisa sidang akhir waktu itu kan. Tapi si laptop aku malah sakit gitu, malah kena musibah ini, kena LCD-nya. Aku bingung dong dari sana. Aku bilang lah kakak aku buat benerin laptop. Ya, orang tua aku sama kakak aku mana mau ngasih aku uang buat benerin laptop karena ini kesalahan aku, keteledoran aku gitu kan. Otomatis di sana aduh butuh uang, udah resign kerja, kan bingung ya, itu dari mana nih benerin laptop gitu kan. Akhirnya aku lagi ngelamun di kosan, tiba-tiba ada yang telepon dan gak tahu biasanya aku nomor dikenal nggak pernah diangkat tapi ini aku angkat. Pas aku angkat di sana aku tuh kayak diiming-imingi uang, bukan iming uang kayak gimana ya, jadi dia tuh kerja di Kalimantan, aku tuh cuman dia tuh beli pulsa dari aku jadi aku tuh dapat benefit gitu, jadi wah lumayan nih aku dapat uang buat benerin laptop kan, di sana mikirnya kayak gitu. Aku dengan dengerin akhirnya tanpa sadar aku transfer uang 1,2 juta dan 5 kali transfer itu. Jadi 100, aslinya tuh 1,3, cuman kan 5 kali transfer 100 100 500 500 tapi yang 100-nya gagal. Dia cuma 1,2. Di sana aku nggak sadar kalau aku lagi ditipu waktu itu. Kebayang lagi laptop rusak, nggak ada uang, tapi aku malah ditipu di sana. Uang 1,2 tanpa aku pegang sedikit pun udah lenyap gitu aja. Aku gak sadar kalau aku ketipu. Ada teman aku yang ngingetin, kamu ketipu, maaf. Kamu ketipu katanya tuh ya. Terus udah gitu kayak, enggak, aku gak ketipu. Aku yakin nih, aku pasti bakal dapet uang lebih gede dari ini. Ternyata setelah jam 9 malam, dia ngasih bukti transferan palsu. Ternyata bener, aku ketipu 1,2 juta di detik-detik sidang akhir. Nah, terus Jana kayak udah pasrah, bingung, laptop rusak kan, gak bisa. Aku kayaknya udah bilang ke Teh Anita,
Teh, kayaknya aku ikut gelombang 2 aja sidangnya. Karena aku bener-bener kayak udah pasrah di sana. Laptop rusak, uang lenyap, gak tahu kemana. Aku bingung. Terus udah gitu katanya, jangan ama, harus semangat katanya. Nah bisa yuk gelombang 1. Teh Anca selalu nyemangatin aku pokoknya di sana tuh. Nah akhirnya aku lagi pasrah-pasrahnya. Kan kata aku juga support sistem teman itu bener-bener ada, harus ada kalau menurut aku. Terus tiba-tiba teman-teman aku datang ke kosan cuman buat nyemangatin aku selesain skripsi aku, dan aku bingung dong belum ngerjain PPT buat sidang. Akhirnya aku minjem ke Rijik waktu itu. Minjem ke Rijik, alhamdulillah Rijik ngasih minjem untuk beberapa hari laptopnya. Udahlah Rizky ngasih minjem, teman-teman aku datang ke kosan bawain makan lah, karena bener-bener aku stres banget gak bisa buat semangat lanjut sidang sidang gelombang 1 waktu itu ya. Dan akhirnya teman-teman datang ke sini, ada Usman, ada Dina, ada anak Eksya, ada Intan. Mereka tuh datang ke sini ngasih makan, terus tuh nge-support aku biar aku tuh bisa buat sidang gelombang 1. Dan akhirnya alhamdulillah qadarullah dengan dikasih semangatnya sama mereka, aku bisa ikutan sidang gelombang 1. Dan di balik itu juga aku dapat hikmahnya. Kenapa alhamdulillahnya? Aku di sana mau benerin laptop juga ke BEC. Aku diantar sama Usman waktu itu. Udah ke 4 toko yang harga benerin LCD laptop tuh yang pertama itu di 800.000, kedua di 950, yang ketiga 1,2. Bingung dong uang dari mana lagi. Dan yang pas ketiga pada aku sama Usman udah julid di sana. Ini AA-nya jutek nih, introvert kata aku ya. Udah jutek, kita udah julid. Ternyata AA ini yang bisa benerin laptop aku, dan aku tanpa bayar sepeser pun, alhamdulillah kalau darullahnya tanpa bayar sepeser pun laptop aku bisa sembuh lagi gitu. Ini yang aku pakai sekarang gitu. Jadi buat temen-temen semua, makasih udah denger cerita haru biru skripsi aku ya. Aku bisa sidang gelombang 1 ini karena berkat teman-teman aku semua ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Jadi buat support sistem teman selama skripsi itu, kalau menurut aku itu harus ada ya. Terima kasih. Udah. Terima kasih Teh Rahma. Cerita yang sangat menarik ya. Dimulai dari eh, awal sampai akhir, apa yang disampaikan tadi penuh inspirasi. Kalau menurut saya mah bagusnya Teh ya dijadiin buku. Oh, boleh tuh. Ngejadiin buku itunya pengalaman tadi gitu. Karena waktu yang terbatas ini kita langsung aja ke Pak Sugeng. Hadir? Ada Pak Sugeng? Hadir, Kang. Oke ya. Mohon maaf waktunya 5 menit Pak ya. Jadi Ya, silakan pakai pengalaman yang best. berharga dan pesan untuk ini yang penting. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kaprodi, Bu Banan yang saya hormati, Bapak dosen, Ibu dosen yang lain, teman-teman semua yang saya banggakan. Saya berbagi tentang skripsi saya, khususnya ya. Skripsi saya berjudul Abdullah bin Mas'ud sebagai pendiri Madrasah Tafsir Kupa, Studi Tokoh Mufasir Sahabat. Kalau saya meringkasnya, skripsi saya itu seakan menulis biografi mufasir sahabat. Saya memaknai perjalanan penyusunan skripsi saya itu sebagai sebuah petualangan intelektual, biar gaya ya. Jadi petualangan intelektual karena saya memang bersemangat mengerjakan skripsi serius juga. Jadi saya memaknai penyelesaian skripsi saya itu sebagai petualangan intelektual. Pertama, kita mengerjakan skripsi berdasarkan pengalaman yang saya lihat kan, ada yang serius, agak serius dan seterusnya gitu. Ini bisa serius, bisa kilat gitu. Karena saya juga melihat ada yang hebat sekali itu mengerjakan skripsi dalam waktu yang sangat singkat begitu. Judul saya ini sudah saya planning itu setahun sebelum, jadi dari tahun 2024 itu ketika di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi saya memang berencana seperti itu. Jadi saya harus membuat penelitian yang benar-benar siap gitu, khususnya buat saya. Jadi sampai akhir pun kemudian di ACC oleh Bu Banan, judul saya relatif tidak berubah. Jadi yang berubah itu hanya di rumusan masalah ya, di rumusan masalah.
Kemudian kalau konten itu mengikuti perkembangan sesuai dengan temuan-temuan data yang saya dapatkan. Kemudian berikutnya, supaya menjadi petualangan intelektual harus mulai sejak dini gitu. Skripsi kita tuh harus di planning sejak dini, bukan dari kecil, dari bayi, bukan ya. Jadi kita harus menentukan minat kita bahkan dari semester 1 ketika sudah ada mata kuliah yang terkait dengan ulumul Quran dan seterusnya. Minat kita di bidang apa, itu nanti bisa menjurus kepada kita menemukan tema atau judul-judul yang kita bidik seperti itu. Nah, akhirnya nanti ini bisa dimatangkan di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu kan kita membuat proposal ya, contoh atau latihan membuat proposal penelitian. Nah, kita dimatangkan di situ ide atau skripsi kita. Teman-teman, skripsi bagi saya khususnya itu akumulasi atau pengujian. Tadi mungkin ada disinggung oleh Kang Kamil ya. Jadi pengujian hampir semua pengetahuan kuliah kita. Jadi mata kuliah yang sekian puluh itu tumplek diuji, mungkin dipraktekkan ketika kita mengerjakan skripsi. Nah, sehingga kita bisa memahami, memaknai skripsi itu seakan-akan memaksa kita belajar secara mandiri, belajar lebih ketat lagi begitu. Karena tadi kan targetnya harus selesai seperti itu. Apalagi kalau bimbingan dengan bubanan ada deadline tanggal-tanggal yang sudah fix, lepas dari tanggal kenapa Bu? Red flag ya. Nah, seperti Kena itu. Ada yang hukuman, Pak. kena Kena hukuman, hukuman. ada yang pernah kena red flag begitu. Jadi kita belajar mandiri secara lebih ketat. Kemudian ini bisa menjadi saran juga buat teman-teman semua. Tadi sudah juga disinggung khususnya oleh Teh Rahma. Banyak berdiskusi gitu dengan teman, khususnya dengan dosen. Jadi bikin circle yang memang kondusif bisa mendukung kelancaran pengerjaan skripsi kita, baik dari segi teknis, kemudian motivasi dan lain-lainnya. Kemudian supaya menjadi petualangan intelektual yang bagus, ini saya pikir sangat penting, telusuri dan cari sebanyak mungkin rujukan atau referensi buku, jurnal dan sebagainya. Jadi jangan seadanya gitu. Walaupun sebetulnya dengan 20-30 referensi mungkin bisa jadi skripsi gitu, tapi saya yakin kalau berusaha lebih keras, lebih baik lagi, kita bisa menemukan rujukan-rujukan, referensi-referensi yang sangat penting dan itu akan mendukung kualitas dari skripsi kita, kualitas dari pembahasan penelitian kita gitu. Jadi cari sebanyak mungkin referensi. Kemudian yang terakhir, skripsi itu implementasi dari soft skill, membaca, memahami, menulis, mengedit teks gitu. Nah, mungkin kalau saya kan karena pekerjaannya berkaitan dengan hal seperti ini, jadi ketika menyerahkan skripsi, sebisa mungkin nggak ada typo, walaupun tetap ada beberapa atau sedikit typo gitu. Jadi itu harus dihindari bahwa skripsi yang kita selesaikan, draft ya, bab 1 dan seterusnya, diserahkan kepada pembimbing itu harus sudah sebaik mungkin dari segi aspek-aspek teknis, penulisan dan sebagainya. Kita mungkin pas mengerjakan skripsi, khususnya mungkin tahun-tahun ini ya, ada ChatGPT dan aplikasi AI lainnya. Ini ramai gitu, banyak dipakai oleh teman-teman kita yang sedang mengerjakan skripsi. Mesin penerjemah Google Translate atau aplikasi AI itu harus dianggap sebagai alat bantu. Kepuasan karya tulis skripsi kita itu kembali kepada batin dan pikiran kita masing-masing. Saya pikir begitu gitu. Alat-alat yang tadi itu hanya
kemudian mempermudah gitu kita untuk membuat perumusan dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bapak Sugeng Prapono, mudah-mudahan sehat selalu. Baik, Amin. yang selanjutnya ada Pak Unang. Angga, Bapak. Pak Unang masih semester 7, Kang. Oh iya, lupa. Aduh. Jadi kan Mohon udah di maaf. awal. Mohon maaf Pak Unang ya, nanti mudah-mudahan semester depan ya bisa sharing kepada kita semuanya. Dan mungkin yang terakhir ya Kak Nana, yaitu Teh Anita tadi ya, bisa dihidupkan audionya. Halo, sepertinya tadi Teh ada. Anita ada nggak? Teh Anita ada nggak di sini? Nah, ini ada nih, Teh Anita nih. Yuk, Teh Anita cerita, Teh. Oke. Aduh, ini mau dadakan ya. Gimana? Tolong ceritakan pengalaman yang paling tak terlupakan dan pesan untuk adik tingkatnya yang sedang menyusun Makan ya. skripsi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Kang Fajar dan dosen tercinta, dan beliau juga dosen pembimbing saya ya selama skripsi. Bismillah ya, ketika proses perjalanan skripsi itu saya ceritanya singkat-singkat ya di Google Form, karena memang apalagi yang mau saya ceritakan gitu ya. Kalau tadi teman-teman banyak suka dukanya gitu ya, Masya Allah. Nah, kalau saya pribadi tuh kayak mungkin pertolongan Allah ya, kayak jalan tol aja gitu. Maju gitu. Nggak ada sama sekali kayak sampai terpuruk gitu, sampai menangis terseduh-seduh atau sampai begadang, itu bismillah nggak ada ya. Pertama, saya yakin itu pertolongan Allah. Yang kedua, for information ya, karena saya emak-emak emak-emak anak 2, jadi saya pertama mau dari semester 7 ke semester 8 itu, hal yang saya tanamkan itu ketika mau skripsi, oke, saya emak-emak, berarti kalau saya emak-emak artinya saya tidak boleh status emak-emak itu jadi alasan mungkin banyak toleransinya nanti, mungkin nanti juga nggak akan jahat-jahat dosen sama saya, kan saya emak-emak nih gitu kan. Enggak, tapi pikiran saya tuh saya ubah gitu. Saya emak-emak, saya harus lebih giat, saya harus lebih mujahadah dibanding anak-anak yang lain, karena emak-emak gitu. Dari situ saya bersahabat dengan alarm, saya bersahabat dengan kalender. Jadi di situ saya terus-terusan dimarahin kalender sama alarmnya. Ayo, tanggal segini harus beres judul, tanggal segini harus beres bab 1, tanggal segini harus beres penelitian tafsir A, B, C gitu. Karena saya kan judulnya komparatif ya, skripsi komparatif dan mengkomparasikan 6 tafsir, maksur 3, ro'yi 3. Jadi memang butuh banyak waktu buat penelaahan tafsir tersebut. Nah, saya bersahabat alhamdulillah dengan alarm, dengan dengan segala aktivitas saya juga. Alhamdulillah itu biinillah wasilahnya ingin gimana ya, dari kesungguhan itu, niat kesungguhan itu, dan bermujahadah, bismillah ya Allah, tolong mudahkan saya ingin jauh lebih melangkah daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain, karena khawatirnya kalau mama ada hal yang mungkin tidak terduga lah ya, ada hal yang mungkin harusnya ngerjain malah main sama anak misalkan. Jadi saya ngambil waktu untuk jauh-jauh hari. Kalau orang misalkan dulu judul belum selesai, orang selesai judul saya udah bab 1 gitu. Orang selesai bab 1 saya udah bab 3 kayak gitu ya. Bismillah itu dicicil sedikit demi sedikit. Jadi pesannya buat semua, mau emak-emak ataupun enggak, jangan pernah mau menunda. Pertama, karena kita nggak tahu kapan kita wafat. Yang kedua, jangan pernah menunda, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah perjuangan kita babak belur ya. Jadi jangan pernah menunda, bersahabatlah dengan wasilahnya dengan alarm dan kalender, kasih timeline ya, karena kalau saya sama Bu Nana itu benar-benar ada timelinenya, itu ngebantu banget emak-emak, sangat lebih mujahadahnya, lebih sungguh-sungguh. Jangan menunda, bersahabat dengan alarm. Kalau bisa jauh-jauh hari, kayak itu jauh-jauh hari kita udah selesai. Orang lagi pusing, kita udah engkang kaki gitu ya. Orang lagi menangis, begadang, kita udah nggak rasain apa itu begadang, apa itu engkang kaki. Dan alhamdulillah bertemu dengan dosen-dosen pembimbing yang Allah mudahkan jalannya, sehingga
ketika orang dar saya alhamdulillah udah, sehingga ada waktu sisa ketika orang sibuk, orang nanya ke saya bisa membantu gitu. Kenapa? Karena saya selesai, jadi saya bisa memberikan waktu sisa saya kepada teman-teman lain yang membutuhkan bantuan saya gitu. Jadi biidznillah lah dari wasilah itu, alhamdulillah skripsi saya jauh lebih mudah dibanding apa yang saya bayangkan sebelumnya, kayak gitu Kang Fajar. Baik, Masya Allah, sangat banyak sekali pesannya ya untuk khususnya emak-emak, kemudian anak muda, dan penting sekali untuk bisa memanage waktu dengan baik. Begitu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah semua pembicara ya, narasumber pada sore hari ini kami aturkan jazakumullah khairan katsiran pada pengalaman-pengalaman pada harganya dan pesan-pesannya untuk teman-teman kita yang sedang menyusun skripsi. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk mengisi link sertifikat yang sudah ada di kolom chat ya, itu wajib untuk semuanya. Silakan diisi link sertifikat yang ada di kolom chat, begitu ya. Teman-teman semuanya, akhirnya sudah kita mencapai acara yang terakhir, yaitu penutup. Tidak terasa ya, sudah 1 jam lebih ya. Kita bersama-sama mendengarkan pengalaman dan juga pesan-pesan dari kakak-kakak kita yang sudah selesai menyelesaikan skripsi. Tentunya banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil, kemudian nilai-nilai pengalaman yang telah diceritakan, dan itu bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya dalam semangat dalam ini mengerjakan skripsi gitu ya. Kemudian yang terakhir, tidak lupa kita dokumentasi ya teman-teman semuanya. Silakan untuk menghidupkan kameranya. Nah, menghidupkan kameranya. Silakan. Nah, ada Kang Afnan dan siapa itu yang lagi di jalan ya. Jangan lupa semuanya dipastikan untuk mengisi link sertifikat ya. Penting banget. Mengisi link sertifikat yang ada di kolom chat. Gitu ya. Baik, silakan dihidupkan kameranya. Yang pertama kita bergaya formal dulu. Oke, silakan diatur-atur posisinya sambil menunggu teman-teman yang sedang menghidupkan kamera. Silakan diatur-atur posisinya, rambutnya atau jilbabnya ya, Kang dan Teteh. Status enable, oh iya, tidak apa-apa. Undang. Baik. Oke, saya kira sudah siap ya. Saya hitung sampai 5. Siap, silakan bergaya formal dulu. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Silakan bergaya IAT ya, karena naik. Bergaya IAT seperti tatakan Al-Quran. Seperti ini. Oke, saya hitung sampai 5 lagi. Silakan sesuaikan gayanya. Baik. Saya hitung ya. 1. Ibu Yuyun sedang siapa? Mangga. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Oke. Yang ketiga gaya bebas silakan. Gaya bebas boleh silakan. Gaya paling asik. Oke, saya hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, tahan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Kaprodi, Mbak Naili Najihah, Ibu Puji Purwati, dan juga Ustadz Robi Permana yang
hadir pada acara sore hari ini dan juga teman-teman semuanya yang sangat antusias, maka tadi sampai 100 peserta dan juga ada juga yang live streaming di Facebook ya, saking penuhnya eh, acara Zoom kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan jangan lupa untuk mengisi link sertifikat yang ada di kolom chat dan juga nantikan acara webinar-webinar selanjutnya dari program studi IAT. Dukung terus program-program studi IAT, follow IG dan Facebook program studi IAT dan juga tunggu webinar yang selanjutnya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.